Hai YouTubers, hingga saat ini pesawat memang masih menjadi moda transportasi paling aman dibandingkan jenis transportasi lain yang ada di dunia. Pasalnya tingkat kecelakaan pesawat lebih rendah dibandingkan kendaraan umum lainnya. Sebuah laporan menyebutkan bahwa angka kecelakaan pesawat menurun tajam setiap 10 tahun. Di sisi lain, ada banyak hal yang awak kabin rahasiakan dari para penumpang demi alasan keamanan atau integritas perusahaan maskapai. Di balik kenyamanan pada moda transportasi ini, rupanya pesawat menyimpan rahasia dan fakta yang sangat unik. Berikut daftar rahasia menarik dan fakta unik tentang pesawat terbang. Rahasia ban pesawat. Sebuah pesawat terbang bisa memiliki bobot hingga 300 ton atau setara 272.155 kg. Dengan bobot yang sangat berat tersebut, pesawat bisa mendarat sempurna dengan ban berukuran cukup kecil yang jumlahnya hanya belasan unit hingga 20-an unit saja. Menurut laporan, ban pesawat dibuat dengan campuran karet sintetis yang sangat kuat dan menggunakan serat aramid yang berlapis-lapis. Hal ini membuat setiap satu ban pesawat bisa menahan beban hingga 38 ton dan mampu menghantam aspal dengan kecepatan 273 km per jam ketika mendarat. Rahasia lain mengapa ban pesawat bisa sekuat itu adalah karena menggunakan nitrogen sebagai pasokan udaranya. Menurut pihak FAA atau Federal Aviation Administration selaku regulator penerbangan sipil Amerika Serikat, tujuan penggunaan nitrogen di ban pesawat adalah untuk menghilangkan potensi terjadinya reaksi kimia antara oksigen di atmosfer dan gas yang mudah menguap dari lapisan ban dalam yang dapat menghasilkan ledakan pada ban itu sendiri. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah ban pesawat sangat mudah mengalami perubahan suhu yang ekstrim, dari panas terik ketika lepas landas di darat hingga minus 60 derajat Fahrenheit saat terbang di ketinggian 10.668 meter. Jika ban pesawat menggunakan oksigen, maka di dalam ban akan menghasilkan uap air, yang tentunya bisa mengkristal di ketinggian sehingga akan melemahkan ban. Ban yang lemah meningkatkan kemungkinan ledakan yang dapat merusak mesin atau bagian lain dari pesawat. Menggunakan nitrogen di ban pesawat tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak orang, namun juga bisa menghemat pengeluaran pihak maskapai. Dikatakan jika oksigen bisa dengan mudah membuat ban lebih cepat aus dan lebih rentan pecah karena proses oksidasi. Itulah sebabnya ban pesawat diisi menggunakan nitrogen yang tidak bereaksi dengan karet dan menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi pesawat. Selain itu, gas nitrogen ini juga tidak berhembus keluar karet secepat oksigen. Dikatakan jika ada satu alasan lain, kenapa ban pesawat harus kuat dan awet saat pesawat menyentuh landasan. Menurut pihak penerbangan, ban-ban yang ada pada sebuah pesawat awalnya tidak berputar, melainkan hanya menggelincir. Dengan kata lain, pesawat menyeret ban-ban itu di sepanjang landasan pacu sampai kecepatannya cukup pelan bagi roda untuk bisa berputar. Pada saat itu roda ban berakselerasi untuk mengejar kecepatan pendaratan. Seluruh proses pendaratan ini juga membuat ban harus memiliki alur seperti ban pada mobil yang mempunyai pola-pola blok. Blok-blok inilah yang akan cepat aus begitu roda pesawat menyentuh landasan pacu. Meskipun begitu, ban pesawat masih belum sepenuhnya aman dari kemungkinan pecah. Dahulu, kecelakaan semacam ini pernah terjadi dan pesawat memang menggelincir dari landasan pacu karena salah satu bannya pecah di tengah proses pendaratan. Pintu pesawat tidak bisa dibuka. Salah satu aturan penumpang pesawat yang harus dipatuhi adalah tidak boleh sembarangan membuka pintu atau jendela darurat meski pesawat belum dalam keadaan terbang. Selain itu, ketika pesawat berada di udara, pintu dan jendela darurat juga tidak bisa dibuka begitu saja karena dirancang untuk tidak bisa dibuka saat pesawat sedang dalam penerbangan. Dikatakan jika pintu dan jendela darurat dikunci secara otomatis dan dikendalikan oleh pilot. Jika seorang penumpang sengaja membukanya sebelum pesawat lepas landas, penerbangan bisa ditunda karena pemeriksaan pesawat harus diulang kembali untuk memastikan keamanannya saat dalam penerbangan. Tidak hanya itu, penumpang yang sembarangan membuka pintu dan jendela pesawat bisa dikenakan sanksi terkait perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam berbagai kasus, penumpang yang nakal pernah mencoba membuka pintu pesawat selama penerbangan. Menurut laporan, insiden semacam itu telah terjadi berulang kali dan pelanggar selalu mendapat sanksi yang tegas. Meski demikian, sebenarnya tidak ada orang yang bisa membukakan pintu pesawat di tengah penerbangan.
Salah satu pensiunan pilot maskapai penerbangan menjelaskan, jika pintu dan jendela pesawat dirancang agar tidak bisa dibuka sembarangan saat pesawat sedang dalam penerbangan. Hal ini terjadi karena tekanan di dalam kabin tidak memungkinkan untuk pintu dan jendela darurat bisa dibuka, bahkan jika pesawat masih terbang dalam ketinggian yang rendah. Selain itu, sang mantan pilot tersebut juga menjelaskan jika pintu pesawat merupakan pintu model sumbat, yang menyumbat dari dalam keluar dan bagian dalam pintu lebih besar daripada bagian luarnya. Selain itu, tekanan udara di luar pesawat yang begitu besar juga membuat pintu sangat tidak mungkin untuk dibuka. Sang mantan pilot mengatakan jika tekanan akan memiliki efek yang sama pada setiap pintu di pesawat termasuk pintu keluar darurat. Adanya perbedaan tekanan udara yang ada di kabin hampir mustahil bagi seorang penumpang pesawat untuk membuka pintu pesawat di tengah penerbangan. Di samping itu, pintu pesawat juga akan selalu terkunci saat pesawat sedang mengudara. Dirancang tahan petir. Menurut catatan sejarah, pesawat terbang diciptakan oleh Wright bersaudara. Saat itu, konstruksi pesawat menggunakan kayu dan kain yang sudah sepenuhnya berbeda dari pesawat saat ini. Dengan kemajuan teknologi kedirgantaraan yang terus-menerus, sulit untuk mengikuti semua hal menakjubkan yang dapat dilakukan oleh pesawat saat ini. Salah satu teknologi menakjubkan pada pesawat saat ini adalah tahan terhadap petir. Menurut laporan, rata-rata bumi setiap harinya dihantam oleh 40.000 petir dan biasanya terjadi saat hujan deras melanda suatu wilayah di bumi. Namun karena luasnya bumi, maka kemungkinan petir mengenai suatu pesawat sangat kecil. Diperkirakan bahwa petir menyambar setiap pesawat sekali dalam setahun atau 1 kali setiap 1000 jam penerbangan. Meskipun petir memiliki sifat untuk mencari konduktor terdekat di bawahnya, namun pesawat yang sedang terbang jarang mengalami sambaran petir. Menurut sebuah laporan, pesawat saat ini dilengkapi dengan sistem static discharge pada badannya, sehingga kemungkinan tersambar petir menjadi sangat minim. Energi yang dilepaskan sambaran petir konon lebih besar daripada yang dihasilkan pusat pembangkit tenaga listrik. Dikatakan jika petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di udara. Akibat gesekan antara awan atau benda dengan udara, maka timbul muatan listrik statis. Sama halnya dengan pesawat, saat bergerak di udara akan terbentuk listrik statis di badan pesawat. Namun static discharge pada badan pesawat segera membuang listrik ke udara, sehingga kecil kemungkinan sebuah pesawat tersambar petir. Tidak ada tempat duduk aman. Lebih cepat sampai, pelayanan dari awak kabin yang ramah, hingga pemandangan dari atas yang menakjubkan, membuat banyak orang lebih memilih moda transportasi pesawat terbang untuk bepergian. Namun di balik hal tersebut, tidak sedikit pula orang yang takut untuk naik pesawat. Alasannya bermacam-macam, mulai dari mual hingga kecelakaan yang sering mengancam nyawa. Menurut laporan, jika tidak ada kursi yang paling aman di dalam sebuah pesawat terbang. Namun beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengungkapkan bahwa sebenarnya ada lokasi atau tempat duduk teraman di dalam pesawat. The Federal Aviation Administration atau FAA Amerika Serikat mengungkapkan jika setiap kejadian atau kecelakaan pada pesawat itu unik dan bisa terjadi ketika di udara saat pendaratan dan kejadian lainnya. Namun demikian, hasil studi yang dilakukan oleh The Federal Aviation Administration pada tahun 2015 dengan melakukan terhadap 17 kecelakaan pesawat yang terjadi sejak tahun 1985 menunjukkan hasil yang beragam. Penumpang ataupun awak yang duduk di bagian depan pesawat memiliki 38% kemungkinan kematian ketika terjadi kecelakaan. Penumpang yang duduk pada bagian sayap atau tengah pesawat, kemungkinan kematiannya adalah sebesar 39%. Sementara itu pada bagian belakang cenderung lebih tipis angkanya, yakni sebesar 32%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan seorang penumpang dapat bertahan hidup lebih besar ketika duduk di bagian belakang pesawat. Sejauh ini ada begitu banyak variabel yang berperan, sehingga mustahil mengelabui tempat duduk yang aman di dalam pesawat untuk keselamatan dari kecelakaan. Dominasi warna putih. Pesawat terbang menjadi salah satu transportasi andalan saat seseorang pergi ke tempat yang jauh, baik di dalam maupun luar negeri. Selain bisa mempersingkat waktu, pesawat kerap dipilih karena memberikan kenyamanan yang lebih. Selain itu, moda transportasi ini juga memiliki tingkat kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan umum lainnya di dunia. Sebuah laporan menyebutkan bahwa angka kecelakaan pesawat menurun tajam setiap dekade.
Ada beberapa alasan menempatkan pesawat sebagai transportasi teraman, diantaranya adalah perusahaan penerbangan selalu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pesawat dengan teknologi terkini. Terlepas dari hal tersebut, ada satu hal menarik mengenai pesawat terbang, yakni kebanyakan dari pesawat terbang berwarna putih. Jika diperhatikan lagi, hampir semua maskapai komersial memberikan dominasi warna putih pada armada yang mereka gunakan. Ada beberapa yang memilih warna merah atau biru, tapi jumlahnya bisa dibilang tidak banyak. Salah satu alasannya mengapa pesawat terbang berwarna putih karena dianggap bisa membuat badan pesawat tetap dingin. Apalagi pesawat terbang menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari. Selain itu, penggunaan warna putih pada pesawat juga mempermudah pihak maskapai untuk mendeteksi kerusakan pada permukaan pesawat. Karena retakan, penyok, guratan, atau kebocoran minyak menyisakan jejak warna yang lebih gelap daripada warna badan pesawat itu sendiri. Selain itu, warna putih juga dianggap tidak cepat luntur dan bisa menghindari pesawat dari serangan burung.